Halo semua, selamat datang di channel Frau. Dan di video kali ini gue bakalan menceritakan seluruh alur cerita dari game GTA Vice City Stories. GTA Vice City Stories adalah game aksi petualangan tahun 2006 yang dikembangkan oleh Rockstar Leeds dan juga Rockstar North dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Game ini awalnya dirilis sebagai eksklusif PlayStation Portable pada Oktober 2006, lalu diport ke PlayStation 2 dan dirilis pada Maret 2007. Setting dari game ini berada pada tahun 1984 dalam kota fiksi bernama Vice City yang terinspirasi dari Miami. Vice City Stories terjadi 2 tahun sebelum kejadian dari GTA Vice City. Game ini adalah prequel dari GTA Vice City yang dirilis pada tahun 2002 dan mengikuti petualangan mantan tentara bernama Victor Vance yang biasa disebut Vic, yang merupakan kakak dari Lance Vance, di mana Lance Vance ini merupakan antagonis dari GTA Vice City. Cerita game ini berpusat di sekitar upaya Vic untuk membangun kerajaan kriminal bersama Lance Vance, terlibat konflik dengan geng saingan, raja narkoba, dan musuh lainnya. Baiklah, inilah dia seluruh alur cerita GTA Vice City Stories. Cerita game ini dimulai pada tahun 1984. Seorang militer angkatan darat bernama Victor Vance ditempatkan di pangkalan militer Vice City, Fort Dexter. Tujuan Victor Vance mendaftar dan menjadi angkatan darat adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengumpulkan uang agar membantu pengobatan adik laki-lakinya Vic yang bernama Pete Vance, di mana Pete Vance ini mengidap penyakit asma. Di sini Victor Vance itu baru mendapatkan tugas dari Sersan Martinez. Nama aslinya adalah Jerry Martinez. Dia merupakan komandan dari Victor Vance. Setelah berhasil menyelesaikan tugas dari Sersan Martinez, Victor Vance kembali lagi ke Vice City untuk menemui Sersan Martinez. Getting shouted at, huh? What makes you polish your boots and put bullets in your guns in the hopes that maybe you get to shoot someone, huh? I got a difficult family. I got responsibilities. What, kids? Abroad giving you shit, huh? No, brothers. One is real sick, asthma, and I gotta pay the bills. The other, well, maybe he's sick too, but in a different way. Mom's a mess. So you joined the army to get rich? Not exactly, but my daddy came here from DR. We didn't have a lot of opportunities. And what else was I supposed to do? Why did you join him? To get rich! Why are you messing with me, Sergeant? Hey, chill. Relax, take a seat. Look, Vic, there are plenty of opportunities for a man who knows the game to make real money. So, I don't want any trouble, man. Who wants trouble? Nobody. Everybody wants to relax. No trouble. Setelah sampai di Vice City, bukannya si Sersan Martinez ini menyuruh Victor untuk beristirahat sejenak, si Victor Vance ini malah disuruh lagi sama si Sersan Martinez. Di mana si Sersan Martinez ini menyuruh Victor Vance untuk pergi ke bandara dengan menggunakan motor miliknya. Dan si Sersan Martinez ini menyuruh Victor untuk mengambil sebuah paket yang berada di bandara, di mana paketnya itu dipegang oleh temennya si Sersan Martinez. Ya, isinya itu adalah obat-obatan terlarang. Sebelum Victor Vance melaksanakan tugasnya Sersan Martinez, si Vic ini diberikan pager oleh Sersan Martinez. Buat yang belum tahu pager itu apa, pager itu seperti telepon tapi tahun 80-an. Nah, pada akhirnya Victor Vance pun menggunakan motornya si Sersan Martinez melakukan perjalanan dari markas militer menuju ke bandara, di mana bandaranya itu bandara Vice City, yaitu Vice City International Airport.
Sesampainya di sana, Victor Vance menemui temannya dari si Sersan Martinez ini, yang dimana teman Sersan Martinez ini mengetahui bahwa Victor adalah suruhan dari si Sersan Martinez. I've got something for your boss. Nah, dimana temannya si Sersan Martinez ini mengajak Victor Vance untuk mengambil paketnya si Sersan Martinez, dimana seperti yang kita tahu bahwa paketnya itu berisi obat-obatan terlarang. Dan setelah itu akhirnya Victor Vance pun kembali ke markas dan menyelundupkan obat-obatan terlarang tersebut di bawah tempat tidurnya si Vic. Setelah si Victor Vance berhasil mengambil paketnya si Sersan Martinez dan menyimpan paketnya di bawah kasurnya si Victor Vance mendatangi markasnya si Sersan Martinez. Victor Vance bilang ke Sersan Martinez bahwa dirinya tuh takut kalau dirinya ketahuan sama tentara-tentara yang lain bahwa si Victor Vance ini menyembunyikan obat-obatan terlarang di bawah tempat tidurnya si Victor Vance. Di situ Victor Vance meminta agar si Jerry Martinez itu menyembunyikan narkoba tersebut di tempat lain dikarenakan Victor Vance itu takut ketahuan. Tidak hanya sampai situ saja, Victor Vance pun dikatain bodoh sama si Sersan Martinez dikarenakan si Victor Vance ini mudah banget takut kalau dirinya tuh takut ketahuan sama tentara yang lain. Padahal tentara yang lain juga udah biasa dengan hal tersebut. Setelah itu, si Sersan Martinez lagi-lagi menyuruh si Victor Vance untuk melakukan tugas. Bukannya tugas militer lagi yang diberikan, justru si Sersan Martinez ini memberikan tugas kepada Victor Vance untuk mengambil atau membawa seorang perempuan ke dalam markas militer untuk diberikan ke si Sersan Martinez ini. Ya, bisa dibilang perempuan tersebut itu adalah pelacur. Perempuan tersebut bernama Mary, di mana Victor harus menemui Mary di pelabuhan Vice City. Namun sebelum menemui Mary, Victor harus bertemu terlebih dahulu dengan Phil Cassidy yang merupakan teman dari si Sersan Martinez. Tujuan Vic menemui Phil Cassidy itu adalah untuk meminjam sebuah mobil, yang dimana nanti mobil tersebut akan digunakan untuk membawa perempuan tersebut ke si Sersan Martinez. Di sini Vic sempat ragu karena disuruh untuk membawa pelacur tersebut ke markas militer. Pada akhirnya si Vic pun tetap menuruti tugas dari si Sersan Martinez ini, dikarenakan Victor pun mendapatkan bayaran dari Sersan Martinez. Setelah Victor Vance sampai di rumah Phil Cassidy, di mana di sana si Victor Vance disambut oleh Phil Cassidy, dan Phil Cassidy pun mengatakan bahwa Martinez itu ingin Phil menggunakan mobil ini untuk menjemput si perempuan tersebut. Dan akhirnya Victor Vance pun pergi untuk mencari perempuan yang bernama Mary itu. Singkat cerita, Victor Vance pun berhasil menemui perempuan yang bernama Mary tersebut. Lalu Vic pun mengantarkan perempuan tersebut ke markas militer untuk dikasihkan ke si Sersan Martinez. Tapi sampai di markas militer, si Victor Vance ini dipergoki oleh para tentara yang sedang menjaga pintu gerbang, di mana para tentara tersebut itu menemukan bahwa ada obat-obatan terlarang di bawah kasurnya si Victor Vance. Dan juga tentara tersebut itu malah melihat Victor membawa pelacur ke markas militer, yang mengakibatkan Victor Vance itu didakwa dengan pengkhianatan tingkat tinggi. Pada akhirnya Victor Vance pun dipecat dari militer secara tidak terhormat. Dan Victor Vance pun merasa bahwa dirinya dijebak oleh si Sersan Martinez. Pada akhirnya Victor Vance pun mempage atau menghubungi si Phil Cassidy, temannya Sersan Martinez yang Victor temui saat bekerja dengan si Sersan Martinez. Di situ Vic bilang ke Phil bahwa dirinya itu dijebak dan dipecat secara tidak terhormat oleh militer. Pada akhirnya di situ Phil mengatakan bahwa dirinya mempunyai tempat tinggal untuk Victor, di mana ini merupakan tempat lama Phil yang sudah lama tak terpakai dan akhirnya diberikan kepada Victor sebagai rumah sementara. Dikarenakan Victor Vance sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya Victor Vance mengunjungi gudangnya si Phil Cassidy. Di sana Phil Cassidy mengira bahwa Victor Vance itu ingin merampok gudang persenjataannya si Phil Cassidy. Padahal di situ Victor datang ke gudangnya Phil Cassidy untuk meminta pekerjaan kepada si Phil karena Victor sudah tidak lagi mendapatkan pekerjaan tetap setelah dipecat secara tidak terhormat di pangkalan militer.
Sekedar informasi bahwa dulu Phil Cassidy merupakan mantan veteran perang Vietnam. Pada akhirnya, Victor mendapatkan pekerjaan tetap dari Phil Cassidy, yaitu agar membantu bisnisnya Phil agar bisnisnya memiliki reputasi yang baik dengan cara mencuri senjata dari geng lain. Setelah Victor Vance bekerja di bisnisnya Phil Cassidy, akhirnya singkat cerita Phil Cassidy memperkenalkan Vic Vance kepada saudara ipar Phil Cassidy yang bernama Marty J. Williams. Marty J sendiri merupakan pemimpin geng jalanan yang terkenal di Vice City. Geng jalanan tersebut bernama Trailer Park Mafia. Nah, di sini Victor Vance melihat bahwa si Marty ini sering menganiaya Lois, yaitu istrinya. Lois sendiri merupakan adik dari si Phil Cassidy, dimana di sini Victor Vance itu merasa kasihan ketika si Lois ini sering dimarahin oleh si Marty William. Dan akhirnya Vic Vance dan Marty Williams pun pergi dari rumahnya si Louis, meninggalkan Louis dan anaknya yang masih bayi, dimana Vic Vance dan Marty Williams akan pergi ke sebuah toko, dimana nantinya Marty Williams akan menyuruh Vic Vance untuk membasmi para geng di sana agar reputasi bisnisnya si Marty Williams ini meningkat. Ya, kurang lebih sama sih pekerjaannya kayak yang kasih diberikan kepada si Vic. Keesokan harinya, Vic Vance datang lagi ke rumah Marty Williams untuk meminta pekerjaan yang lain. Tapi Vic Vance melihat Marty dan juga istrinya Lois bertengkar dan adu cekcok. Bukan hanya itu, Marty Williams juga mengancam Lois jika tidak pergi dari rumah ini dirinya akan membunuhnya. Dan akhirnya Lois pun kabur setelah diperlakukan seperti itu oleh Marty. Lois akan kabur ke rumah saudara perempuannya, dimana disitu juga Marty bilang bahwa dia akan memukul saudara perempuannya si Lois. Dan akhirnya Vic Vance pun melaksanakan pekerjaan yang diberikan Marty kepadanya, seperti contohnya mencuri mobil orang lain dan memberikannya kepada Marty, membasmi geng lain dan mencuri banyak senjata dari geng lain, dan masih banyak lagi misi-misi yang diberikan oleh Marty kepadanya. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan dari Marty, akhirnya si Vic Vance pun mengunjungi apartemen saudaranya si Lois, dimana Lois ini itu kabur dari rumahnya dan pergi ke apartemen saudaranya, dimana dia itu udah gak tahan sama suaminya. Dan pada akhirnya pun di sini Lois pun menangis dan menceritakan semua kronologinya kepada si Vic Vance, dimana di sini si Lois selalu mendapatkan luka dan juga pukulan dari si Marty. Dan di sini Vic Vance berjanji agar selalu menjaga Lois dan juga bayinya. Keesokan harinya setelah Vic Vance pulang bekerja dari Marty, dia mengunjungi apartemen saudaranya si Lois dan menanyakan keberadaan Lois di mana. Tetapi saudaranya Lois tidak mengenali Vic Vance. Pada akhirnya Vic Vance pun memperkenalkan siapa dia. Lalu saudaranya Lois pun tahu karena Lois pernah menceritakan tentangnya. Nah, di sini saudaranya Lois yang tidak diketahui namanya ini mengatakan kepada Vic Vance bahwa Lois itu diculik oleh suaminya sendiri yang bernama Marty. Akhirnya Vic Vance pun tancap gas dan melanjutkan perjalanannya ke depan rumahnya Lois. Ternyata benar, si
si Louis diculik oleh si Marty dan hendak dibunuh oleh si Marty. Akhirnya Vic Vance pun pergi mengejar mobil Marty dan memutuskan untuk membunuh si Marty di situ juga. Di sini Louis sepertinya agak sedikit senang dan agak sedikit sedih juga dikarenakan suaminya meninggal. Tapi di sini Vic Vance meyakinkan bahwa Marty itu adalah sebagai bajingan yang tega memukul istrinya sampai babak belur. Di sini Vic Vance berjanji akan menjaga bayinya Louis sampai besar. Setelah pembunuhan Marty, Louis menyarankan kepada Vic Vance untuk mengambil alih bisnisnya si Marty dikarenakan si Louis banyak sekali memiliki kebutuhan untuk bayinya. Awalnya si Vic Vance menolak, tapi setelah dibujuk oleh Louis, akhirnya Vic Vance menuruti keinginannya si Louis untuk mengambil alih bisnisnya si Marty. This shouldn't be too tough. Come on, guys. What the fuck, man? Akhirnya di sini Vic Vance pun berhasil mengambil alih bisnisnya Marty dan mengubah nama bisnisnya Marty menjadi Vance Crimes Family. Keesokan harinya, Vic Vance datang ke Bandara Vice City untuk menjemput adiknya yang bernama Lance Vance. Di mana Lance Vance ini sekarang pergi ke Vice City untuk menemui kakaknya Vic Vance. Yang dimana Lance Vance ini tujuannya pergi ke Vice City itu untuk bekerja dengan Vic Vance, di mana dia itu akan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membantu pengobatan dari adiknya Lance Vance dan Vic Vance yang bernama Pete Vance. Jadi kurang lebih kayak gini lah, Vic Vance anak pertama, Lance Vance anak tengah, dan Pete Vance anak bontot. Setelah Vic Vance mengantarkan Lance Vance ke apartemen, Vic Vance dihubungi oleh Umberto Robina. Umberto Robina menghubungi Vic untuk bekerja sama masalah bisnis dan meminta bantuan ke Vic. Umberto tahu kalau si Vic itu yang membunuh Marty dan juga mengambil alih bisnisnya si Marty. Dan berarti di sini Umberto tahu kalau si Vic ini adalah orang yang kuat. Makanya Umberto meminta bantuan ke Vic untuk membantunya dalam hal bisnis. Dan Vic pun akhirnya bekerja bersama si Umberto Robina ini. Pekerjaan yang didapatkan Vic dari bekerja bersama Umberto Robina salah satunya adalah membasmi geng sebelah agar reputasi bisnisnya si Vic maupun Umberto itu maju. Vic Vance dan Lance Vance juga bekerja dengan Forbes. Forbes ini adalah seorang pengedar narkoba. Tanpa sepengetahuan Vic Vance dan Lance Vance, ternyata Forbes ini adalah seorang polisi yang menyamar menjadi pengedar narkoba. Singkat cerita, setelah Vic Vance dan Lance Vance lama bekerja di Forbes, akhirnya si Vic Vance mengetahui bahwa Forbes adalah polisi yang menyamar. Akhirnya Forbes pun dibunuh oleh Vic dan Lance. Setelah Vic dan Lance bekerja di Forbes, Vic bertemu dengan Rennie, sutradara terkenal yang berada di Vice City, yang dimana Rennie meminta bantuan Vic untuk mendapatkan kokain dan narkoba.
Selain itu, dia juga meminta Vic untuk membantunya dalam produksi film. Rennie juga punya kenalan dengan Ricardo Diaz, seorang pengedar narkoba yang sangatlah terkenal di Vice City. Akhirnya nantinya si Rennie pun akan memperkenalkan si Vic ke si Ricardo Diaz. Bukan hanya itu, nantinya Rennie meminta Vic Vance dan juga Lance Vance untuk membintangi sebuah film yang disutradarai oleh Rennie, di mana nantinya Vic Vance dan Lance Vance akan menjadi seorang gay. Singkat cerita, setelah Vic Vance bekerja bersama Umberto Robina dan juga bersama si Rennie, Vic Vance berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak. Selain itu, si Vic Vance juga banyak sekali mendapatkan kokain dan juga ganja. Tapi ternyata si Vic Vance justru malah memergoki si Lance Vance menggunakan narkoba yang mereka berdua itu dapatkan. Jadi kan niat mereka berdua itu sebenarnya adalah mencuri narkoba dan mendapatkan narkoba, terus hasilnya itu narkobanya dijual lagi. Si Lance Vance malah mengambil dan memakai narkobanya atau kokainnya tersebut. Justru bukan hanya si Lance Vance saja, si Louis juga ikut-ikutan menggunakan dan memakai kokain atau narkoba tersebut. Dan disitu akhirnya si Vic Vance memarahi Lance Vance dan juga si Louis. Akhirnya disitu Lance Vance dan Louis berjanji gak bakal ngegunain narkobanya lagi. Yang dimana disitu si Louis itu malah justru marah ke si Vic Vance. Dikarenakan si Louis itu gak terima kalau si Vic Vance itu memarahi si Louis. Lagian kan si Louis itu sekarang statusnya itu seperti istrinya si Victor Vance. Singkat cerita, akhirnya si Vic Vance mengetahui bahwa si Jerry Martinez ini atau mantan komandannya dulu itu sekarang bekerja sebagai kurir narkoba. Jadi yang mentransfer narkoba atau mengantarkan narkoba. Yang dimana nantinya narkoba yang Jerry antar itu akan dikirimkan ke Mendes bersaudara. Yang dimana Mendes bersaudara itu merupakan sebuah organisasi narkoba yang sangat ditakuti dan disegani dan paling terkenal di Vice City pada tahun 1984. Dan kalau kita lihat, organisasi Mendes bersaudara ini sangatlah pintar dan sangatlah terorganisir. Karena dia itu berhasil menyogok seorang jenderal polisi, jenderal militer, dan pokoknya semacam itu. Sampai-sampai komandan tentara Vice City yang bernama Jerry Martinez itu sampai tunduk ke si organisasi Mendes bersaudara ini. Akhirnya Vic Vance dan Lance Vance ditawari bekerja sama dengan Mendes bersaudara. Karena Mendes bersaudara bilang bahwa Vic Vance dan Lance Vance itu memiliki kerja yang bagus dan juga memiliki banyak sekali kemiripan dengan Mendes bersaudara, begitu katanya. Karena Vance Crimes Family, bisnis yang dijalankan oleh Vic Vance dan juga Lance Vance semakin maju dan berkembang pesat di Vice City. Di situ Mendes bersaudara menyarankan Vic Vance dan juga Lance Vance agar pergi atau meninggalkan kota Vice City. Karena kota Vice City penguasa narkobanya itu harus dan hanya Mendes bersaudara, begitu katanya. Lagian Mendes bersaudara ini emang udah lama banget dan jadi senior dalam pengedaran narkoba di Vice City. Dia itu gak mau punya saingan. None of us dead. The civilized life of gentlemen. We have our money, so you are free. You must leave town, of course, and give us control of your other interests. What? But you, your families, no one will die. This is fair. Fair? Oh yeah, if you think getting screwed in the ass and then paying for it is fair, then it sounds like a great deal. I find your attitude and your language terribly distasteful. The mother. Hey, hold on. Listen, hey, Mr. Mendes. Listen, we have done a lot of things for you. We kept up our end of the bargain. Now you want us to give up our interest? You came to my town. You run around like a maniac. Nah, setelah si Mendes bersaudara itu bilang ke si Vic Vance dan Lance Vance agar pergi meninggalkan Vice City, di situ si Vic Vance dan Lance Vance gak terima sehingga mereka berdua langsung berontak. Lalu Mendes bersaudara pun memukul mereka berdua dengan sebuah tongkat bisbol.
Dan akhirnya Vic Vance dan Lance Vance pun pingsan. Lalu setelah Vic Vance dan Lance Vance pingsan, Mendes bersaudara mengirim mereka berdua itu ke sebuah tempat penyekapan di mana mereka berdua itu disimpan dan akhirnya ingin dibunuh oleh anak buahnya si Mendes bersaudara. Namun akhirnya Vic Vance dan Lance Vance pun berhasil meloloskan diri atau kabur dari tempat penyekapan tersebut. Dikarenakan Vic Vance dan Lance Vance sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan, dia tuh gak tahu mau kerja di mana. Akhirnya Vic Vance ingat bahwa Rennie itu mempunyai teman yang bernama Ricardo Diaz. Akhirnya Vic Vance dan Lance Vance pun mendatangi mansionnya Ricardo Diaz, di mana Vic Vance dan Lance Vance meminta pekerjaan kepada Ricardo Diaz, sekaligus meminjam beberapa uang dari Ricardo Diaz untuk bisnisnya si Victor Vance. Dan di sana juga si Ricardo Diaz memperkenalkan Vic Vance dan Lance Vance kepada Raul Gonzalez, di mana Raul Gonzalez itu merupakan anak buah dari Kolonel Juan Cortez. Nah, buat yang belum tahu siapa itu Kolonel Juan Cortez, kalian bisa tonton alur cerita GTA Vice City yang bakal gue buat. Pekerjaan Ricardo Diaz yang diberikan kepada Vic Vance kurang lebih sama saja dengan pekerjaan yang Vic Vance lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu mencuri narkoba dari bisnis lain dan juga menghancurkan beberapa geng agar bisnisnya si Ricardo Diaz ini maju. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa si Vic Vance itu mencuri narkoba dari bisnis lain untuk diberikan ke si Ricardo Diaz. Dan singkat cerita, akhirnya Mendes bersaudara itu menculik Louis, yang dimana pada saat itu Vic Vance dan Lance Vance sedang menjaga konsernya si Phil Collins, yang dimana Phil Collins itu merupakan artis yang berada di Vice City, artis yang terkenal tapi asalnya itu orang Inggris. Ya udah, karena pada saat itu konsernya si Phil Collins itu diserang oleh Mafia Forelli. Mafia Forelli tersebut merusak lampu konsernya si Phil Collins. Akhirnya Vic Vance dan juga Lance Vance pergi untuk menghentikan para Mafia Forelli yang sedang memotong kabel untuk menghancurkan konsernya si Phil Collins. Yang dimana dalam kondisi tersebut Mendes bersaudara mengambil kelemahannya si Vic Vance dan juga Lance Vance, dimana Mendes bersaudara tahu kalau Louis itu sedang tidak dijaga oleh Vic Vance maupun Lance Vance. Akhirnya Mendes bersaudara pun memutuskan untuk menculik Louis tanpa sepengetahuan Vic Vance dan juga Lance Vance, karena pada saat itu kan Vic Vance dan Lance Vance sedang menjaga konsernya Phil Collins. Akhirnya Vic Vance dan Lance Vance langsung pergi ke kediaman Mendes bersaudara. Mereka berdua ingin mengambil Louis kembali sekaligus membalaskan dendamnya karena Armando Mendes dan juga Diego Mendes alias Mendes bersaudara pernah memukul dan menyekap mereka berdua. Di sini dengan gagahnya Lance Vance menyerang semua Mendes bersaudara, meski pada akhirnya Lance Vance pun tertangkap sama dengan Louis. Akhirnya Vic Vance pun pergi menemui Armando Mendes. Armando Mendes ini merupakan anak pertama dari Mendes bersaudara, hingga pada akhirnya di situ Vic Vance menanyakan keberadaan Lance dan juga Louis. Namun di situ Armando gak mau mengasih tahu keberadaannya, hingga akhirnya Vic Vance pun membunuh Armando Mendes. Dan akhirnya di situ Vic Vance pun menemui Louis dan juga Lance Vance. Dimana di situ Vic Vance bisa melihat bahwa Louis itu sudah sekarat dan hampir meninggal. Dimana Vic Vance telat untuk menyelamatkan Louis. Dan di situ Louis berkata kepada Vic Vance agar memberi bayinya kepada saudaranya, menjaga bisnis dari Vic Vance dan juga menjaga adiknya Vic Vance yang bernama Lance. Di situ juga Louis mengungkapkan kata-kata terakhirnya bahwa sebenarnya Louis
ingin memiliki hubungan yang spesial dengan Vic, yaitu ingin menikah dengan Vic secara resmi. Namun disinilah detik-detik Louis menghembuskan nafas terakhirnya, di mana Louis meninggal di hadapan Vic fans. Dan jujur ini adalah adegan kematian paling sedih di seluruh series GTA. Apalagi jika kalian memahami dan juga mendalami alur cerita dari game GTA Vice City Stories ini, pasti kalian akan tersedih. Apalagi jika kalian memainkan langsung gamenya, mungkin kalian akan menangis ketika melihat Louis mati. Ya udah, singkat cerita, karena Vic fans dan juga lain fans yang pada saat itu sudah selamat dari istana Mendes bersaudara, mereka berdua kemudian berencana untuk membalas dendam kepada organisasi Mendes bersaudara. Yang dimana Mendes bersaudara itu kan cuma sisa si Diego Mendes, dimana Armando Mendesnya itu kan udah dibunuh sama si Victor Vance. Besoknya, setelah peperangan antara Victor Vance, Lance Vance, dan juga Mendes bersaudara, Victor Vance pergi ke mansionnya si Diaz, di mana di sana Vic Vance meminta Diaz untuk membantunya agar Vic Vance menyerang si Diego Mendes dan ingin membalaskan dendamnya atas kematian Louis. Dan di situ si Diaz memerintahkan ke Victor Vance agar meminta bantuan Phil Cassidy untuk mencuri sebuah helikopter yang berada di markas militer Vice City. Yang dimana markas militer Vice City itu adalah markas militer yang dulu Vic Vance pernah bekerja di sana. Lalu singkat cerita, Vic Vance pun mendatangi kediaman si Phil Cassidy di dalam gudang persenjataannya si Phil. Di mana di sana Vic meminta bantuan Phil untuk mencuri helikopter yang ada di markas militer. Di mana Vic berniat untuk membalaskan dendamnya ke si Mendes atas kematian si Louis. Phil yang merupakan kakak dari Louis langsung bergegas membantu Vic untuk membalaskan dendamnya ke si Mendes dengan mencuri helikopter tempur yang ada di militer. Pada akhirnya Vic Vance pun berhasil mencuri helikopter tempur yang terparkir di markas militer. Lalu Vic Vance pun akan membawa helikopter tersebut kembali ke rumah si Diaz. Singkat cerita, setelah Vic Vance berhasil membawa helikopter tempur tersebut ke kediamannya si Diaz, sebelum Vic Vance pergi menyerang Mendes, di situ Vic Vance diberitahu Diaz bahwa Mendes bersaudara, yaitu lebih tepatnya si Diego Mendes, itu sedang tidak ada di mansionnya, dimana dia itu sedang berada di gedung yang terletak di tengah kota Vice City, dimana Diego Mendes itu sedang bertransaksi narkoba dengan Jerry Martinez. Buat yang kalian lupa siapa itu Jerry Martinez, Jerry Martinez itu merupakan mantan komandannya si Vic Vance pada saat Vic Vance masih menjadi tentara. Ya begitulah. Jadi si Jerry Martinez ini sedang mengantarkan narkoba ke si Mendes. Singkat cerita, Vic Vance pun sampai di gedung tempat transaksinya Mendes dan juga Jerry Martinez. Tapi Mendes justru malah menembakkan rudal ke arah helikopternya si Vic. Hingga pada akhirnya Vic Vance pun berjalan kaki untuk mencari Diego Mendes dan juga Jerry Martinez. Setelah mencapai gedung tempat diamnya Jerry Martinez dan juga Diego Mendes, ternyata mantan komandan Vic yang bernama Jerry Martinez itu melarikan diri atau kabur menggunakan helikopter ke rooftop. Dimana di situ Jerry Martinez akan menghadapi si Vic Vance dan tidak ada terlihat keberadaan dari Diego Mendes. Di situ juga Vic sempat diserang oleh pasukan Mendes. Nah, setelah Vic Vance berhasil mengalahkan semua pasukan dari Diego Mendes, di situ Vic bertemu dengan mantan komandannya yaitu si Jerry Martinez. Di situ Vic masih sangat kesal atas perlakuan Jerry Martinez mengkhianatinya di masa lalu. Di situ Vic juga mengatakan bahwa Jerry Martinez ini bodohnya sama seperti si Diego Mendes dan Armando Mendes. Apa disangka ternyata Diego Mendes ada di atas rooftop dengan si Jerry Martinez.
di mana di situ Diego Mendes dan juga Jerry Martinez ingin membunuh si Vic. Namun karena Vic mantan tentara dan juga lebih profesional, akhirnya Vic berhasil membunuh kedua orang bodoh tersebut. Dan akhirnya atas peperangan di atas rooftop tersebut telah terbukti bahwa Victor Vance berhasil membunuh kedua orang bodoh tersebut. Dan bisa kita lihat bahwa si Lance Vance menjemput si Vic Vance, di mana Lance Vance berniat ingin membantu si Vic Vance, namun ya emang telat, di mana si Vic Vance ini justru udah lebih dulu ngehabisin si para bodoh itu. Yang dimana di sini si Lance Vance niatnya ingin menjadi seorang pahlawan ya, tapi ternyata malah telat. Dengan hal ini berarti Vance Crimes Family itu telah merajalela dan menjadi sukses di kota Vice City. Yang dimana mereka berdua kan tujuan ke Vice City itu untuk apa? Ya untuk membantu pengobatan adiknya yang bernama Pete Vance. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan membawakan segempal uang untuk pengobatan si Pete Vance. Dan itulah dia akhir cerita dari GTA Vice City Stories, yang dimana jika kalian ingin tahu kelanjutan dari game GTA Vice City Stories ini, kalian bisa mainkan game GTA Vice City. Tapi kalau kalian malas memainkannya dan pengen langsung tahu bagaimana ceritanya, kalian bisa tonton dan tunggu alur cerita GTA Vice City yang bakalan gue rilis. Dan kalau kalian mungkin ada pertanyaan atau pengen ngasih tahu info yang terlewat di video ini, kalian bisa komen di kolom komentar dan mari kita diskusi bareng. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.